Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Oke, Ibu harap semua kalian di sini sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, saya lihat raut wajahnya juga sudah pada semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita masuk, baiknya kita berdoa. Ibu yang pimpin ya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita bisa dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Oke, setelah berdoa, Ibu absen dulu ya, terlebih dahulu ya. Ibu mau cek nih siapa yang tidak hadir hari ini. Yang tidak hadir hari ini yaitu adalah si Aldi nih. Oh iya, Aldi, mohon ya ketua kelas untuk diberitahukan ke wali kelasnya kenapa dia tidak hadir di kelas ibu. Oke. Nah, untuk KD-nya hari ini itu ibu akan membahas tentang menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melakukan presentasi, siswa dapat menjelaskan definisi dari proses komunikasi data ini. Yang kedua, peserta didik setelah berdiskusi dapat menjelaskan cara kerja dari proses komunikasi data. Yang ketiga, bagaimana peserta didik ini dapat mampu mengimplementasikan proses komunikasi data dalam jaringan. Jadi materi hari ini yaitu bagaimana proses terjadinya komunikasi data antar jaringan. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mau tanya nih, ada nggak yang masih ingat materi minggu lalu yang kita bahas itu apa? Iya, betul. Ingatannya semua kuat ya. Jadi materi minggu lalu kita bahas tentang standar komunikasi data. Sekarang kita bahas tentang bagaimana proses komunikasi data itu terjadi dalam satu jaringan. Oke, langsung saja ya masuk di definisinya. Tapi terlebih dahulu, Ibu kan sudah share modul dan PowerPoint segala macam. Ibu harap kalian harus memahami ini, harus memperhatikan dan memahami agar kalian bisa menjawab. Nanti kan ada sesi diskusi dan materi ini pun sangat penting dan juga akan masuk di ujian-ujian nanti. Jadi silahkan anak-anakku sekalian harus memperhatikan dan memahami penjelasan dari Ibu ya. Dan kalau ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Jadi untuk definisinya, komunikasi data dalam jaringan itu adalah bagaimana pertukaran atau pengiriman data antar perangkat dalam suatu koneksi jaringan. Iya betul. Jadi dan data itu bisa dapat berupa teks, gambar maupun video. Nah, dari definisinya ada nggak yang bisa kasih Ibu contoh penerapannya dari definisi yang telah Ibu sampaikan? Apa kira-kira contoh penerapan dari komunikasi data dalam jaringan? Oke, silakan. Siapa? Oh ya, Siti, silakan Siti. Iya, betul sekali. Ya, salah satu penerapan komunikasi data dalam jaringan yaitu telepon seluler yang biasa kita pakai ya, yang biasa kita gunakan. Ya, jadi sebenarnya materi ini tuh tidak susah karena kita sudah lekat sih sebenarnya dengan pembahasan ini. Oke, kita lanjut saja. Data yang dikirim dapat berupa teks, audio, dan video yang diubah dalam bentuk sinyal digital maupun analog saat proses pengiriman data tersebut ke penerima. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita lihat animasinya dulu ya. Kita lihat animasinya. Ya, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama dari user atau pengguna. Dia itu mengirimkan misalnya suatu pesan dari email berbentuk teks. Jadi datanya itu berbentuk teks ya. Dari data itu menuju ke modem. Nah, di modem ini dia mengubah dari bentuk data yang semulanya menjadi bentuk data teks, dia mengubah menjadi bentuk sinyal digital. Kenapa begitu? Supaya si data ini dapat ditransmisikan melalui jaringan internet ataupun provider. Ada yang tahu provider di sini?
Iya betul ya, ini sudah ada di PPT ya. Itu penyedia layanan internet. Ada yang tahu salah satu penyedia layanan internet apa? Iya betul sekali, Telkomsel, Excel, Axiata, segala macamnya. Setelah dikirimkan melalui internet atau jaringan, suatu jaringan ISP, si sinyal itu akan ditransmisikan kembali ke modem si penerima, dan di modem ini dia akan mengubah dari sinyal digital maupun analog menjadi berupa data yang serupa dengan yang dibikin oleh si user tadi, si pengirim tadi. Jadi gitu ya. Oke, kita masuk di komunikasi data dalam jaringan telepon. Oke, jadi telepon itu adalah salah satu perangkat alat komunikasi yang bekerja untuk menyampaikan suara melalui arus listrik. Jadi telepon itu menggunakan transmisi sinyal listrik untuk bisa beroperasi sehingga dapat berkomunikasi dengan pengguna telepon lainnya. Jadi begitu dia untuk jaringan telepon ini. Nah, jaringan telepon ini dia dibagi menjadi dua bagian. Ada jaringan telepon yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan apalagi ada yang menggunakan seluler yang biasa kita pakai nih, smartphone. Oke, langsung saja. Telepon kabel itu menggunakan sistem wireline, di mana dia menghubungkan antara pengirim dengan penerima menggunakan media transmisi perantara kabel. Nah, ada dari definisi, ada yang tahu contoh telepon kabel seperti apa? Iya betul, telepon rumah ya, yang dulu dipakai ya, zaman dulu masih banyak dipakai, sekarang sudah jarang dipakai. Untuk cara kerjanya kita langsung masuk saja ya di animasi supaya kalian itu lebih paham. Nah, di sini jaringan telepon. Yang pertama, dari telepon dia menangkap gelombang suara, lalu mengubahnya ke bentuk sinyal listrik. Nah, sinyal listrik inilah akan ditransmisikan melalui kabel ke jalur jaringan telepon. Yang biasa kita lihat itu yang tiang-tiang yang banyak kabel itu, yang sini seperti gambaran ini. Itu gunanya untuk jalur jaringan telepon agar bisa menyalurkan data dari pengirim ke penerima, ya itu sudah tahu ya sekarang ya. Oke, dari jalur jaringan telepon masuk ke sentral telekomunikasi. Nah, di sentral telekomunikasi ini dari sentral telekomunikasi dia menyalurkan lagi ke jalur jaringan telepon si penerima, dan si penerima ini di dalam telepon dia mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara oleh perangkat speaker. Oke, sudah paham ya? Oke, yang kedua adalah telepon seluler. Nah, telepon seluler itu menggunakan sistem wireless, yang dimana pengirim dan penerima itu harus tercakup dalam BTS atau Best Transceiver Station. Ada yang tahu BTS? Ada yang tahu ya? Ya, jadi BTS itu adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Nah, ada yang tahu tidak? Kalian udah tahu BTS ya? BTS itu yang biasa menara tinggi yang biasanya tuh berwarna merah putih. Ya, biasanya yang dimiliki oleh beberapa provider seperti Telkomsel, Excel, Axiata. Nah gitu. Untuk cara kerjanya kita langsung saja. Nah, dari smartphone pengirim, dia suara direkam oleh mikrofon, lalu diubah menjadi sinyal listrik dan dipancarkan menuju ke BTS itu tadi, menara itu tadi, menara. Nah, lalu BTS ini menerima sinyal yang dipancarkan oleh telepon seluler, lalu sinyal tersebut akan diubah menjadi sinyal listrik kembali supaya dapat ditransmisikan melalui kabel. Jadi di sini intinya untuk telepon seluler sebenarnya sama, tapi dia itu untuk
proses pengirimannya dari yang pertama untuk si pengirim, dia tidak menggunakan kabel, dia menggunakan kabel ketika sudah datanya itu sudah ada di BTS. Nah di BTS ini si pemancar tadi ini dia akan mentransmisikan data sinyal analog tadi ke kabel menuju ke BSC yang memproses sinyal itu melalui diteruskan ke perangkat MCC. Nah, itu cara kerja dari telepon seluler. Jadi suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Lalu mikrofon itu mengubah dari gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekatnya. Nah, setelah itu sinyal tersebut akan diterima oleh BTS dan sinyal akan diteruskan ke pusat telekomunikasi. Nah, dari pusat telekomunikasi tadi itu akan diteruskan kepada BTS terdekat lagi, kemudian diteruskan ke penerima. Setelah masuk ke penerima, sinyal itu akan diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Nah, makanya biasanya di HP kan itu ada speakernya ya, di beberapa perangkat, di semua perangkat lah, perangkat elektronik, misalnya laptop, phone yang biasanya kita pakai. Setelah itu kita masuk ke komunikasi data dalam jaringan komputer. Nah, untuk komunikasi jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer itu saling bertukar data. Selain itu, peran jaringan komputer juga sangat diperlukan untuk mengintegrasikan data antar komputer sehingga diperolehlah suatu data yang relevan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu bagaimana komponen-komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. Yang pertama adalah sumber. Jadi seseorang atau kelompok yang menggunakan, jadi sumber itu adalah seseorang atau kelompok yang menggunakan dan mengirim informasi seperti kita ya, user si pengguna. Setelah itu ada protokolnya. Kita kan sudah bahas ini ya kemarin ya, bagaimana standar komunikasi data yang baik itu sudah ditentukan ya. Jadi protokol itu sebuah standar yang mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih dari titik komputer. Yang ketiga adalah media transmisi. Media transmisi ini adalah yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Nah, yang terakhir adalah receiver. Nah, receiver ini adalah penerima pesan, yaitu pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh si sumber tadi atau si user tadi. Oke, dalam komunikasi data pada jaringan komputer itu dibagi juga. Yang pertama itu adalah komunikasi data dalam jaringan lokal. Jadi maksud dari jaringan lokal itu adalah komunikasi jaringan yang berlingkup kecil atau lokal yang dapat menggunakan perangkat jaringan switch. Misalnya biasa digunakan pada lab ya, atau lab kan, sudah masuk lab kan? Ya, itu adalah contoh komunikasi data jaringan lokal yang berlingkup kecil. Nah, untuk jaringan lokal itu sistem transmisinya biasanya menggunakan jaringan UTP, kabel jaringan UTP sebagai media transmisinya, dan menggunakan IP address dalam jangkauan satu network IP. Jadi gitu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan animasi di atas. Oke. Nah, yang kedua adalah komunikasi data jaringan komputer di dalam jaringan internet ya. Jadi untuk menyambungkan jaringan komputer ke dalam jaringan yang lebih global atau internet itu memerlukan sistem transmisi yang lebih kompleks. Jadi komputer itu harus terhubung dengan ISP tadi atau si Internet Service Provider, si provider tadi itu harus terhubung untuk penyedia layanan internet agar bisa terhubung antara penerima yang satu dengan penerima yang lainnya. Oke, jadi contoh yang bisa dilihat dari laptop, dia mengubah data menjadi sinyal digital untuk dapat dikirimkan melalui kabel. Sama tadi proses transmisiannya, baik itu telepon maupun
uh, maupun jaringan komputer. Dia mengubah data menjadi sinyal digital untuk dapat dikirimkan melalui kabel gitu. Nah, switch ini dia berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih agar bisa terhubung ke suatu jaringan gitu. Nah, si modem ini dia mengubah sinyal digital menjadi analog supaya sinyalnya dapat ditransmisikan melalui kabel listrik pada jalur jaringan telepon gitu. Lalu masuk ke jalur jaringan telepon yang tadi, masuk ke sentral, terus masuk ke internet. Nah, setelah semuanya sudah selesai, saatnya kita membuka sesi diskusi nih. Ada yang bisa simpulkan, ada yang bisa definisikan apa sih itu komunikasi data dalam jaringan? Oke, silahkan. Siapa? Ya, ini dapat poin tambahan ya. Ya, silahkan. Siapa namanya? Oke. Oke, iya ya, betul ya. Oke, jadi komunikasi data dalam jaringan itu adalah bagaimana pengirim atau penerima itu bisa terkoneksi dalam suatu jaringan. Ya, betul sekali. Betul ya. Ada yang bisa simpulkan lagi bagaimana cara kerja dari sistem dari proses komunikasi data ini? Ada yang bisa simpulkan? Silahkan. Ya kamu yang balik ibu. Ya silahkan. Iya betul. Oke, dari beberapa definisi yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi dan juga beberapa cara kerja yang telah disampaikan, ibu bisa simpulkan bahwa proses komunikasi data itu adalah pertukaran data atau pengiriman data yang dilakukan antar dua perangkat atau lebih dalam suatu koneksi jaringan. Jadi proses komunikasi data itu juga ada berbagai macam. Yang pertama adalah proses komunikasi data melalui kabel wireless. Nah, ini untuk jaringan telepon. Nah, untuk jaringan komputer juga terbagi dua. Yang pertama adalah jaringan lokal yang biasanya dipakai untuk lingkup yang kecil, dan yang kedua adalah jaringan komputer yang global. Oke. Setelah semuanya selesai, ibu mau tugaskan buat review tentang materi yang telah ibu sampaikan tadi dan dikumpulkan untuk minggu depan. Oke, sudah selesai ya. Dan saya harapkan untuk kelas-kelas berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya, kelas ini bisa lebih aktif lagi dari sebelumnya. Saya juga berterima kasih atas antusias yang telah anak-anakku berikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.